Wufan. Dasar tidak tahu berterima kasih. Tanda tangani ini dalam waktu 3 hari. Lalu inya, dan cari penyelamat hidupmu. Wufan. Mengapa kamu tidak mau menandatangani? Apakah kamu masih mencoba memohon padaku dengan mengancam akan mati? Perjanjian perceraian. Lihat baik-baik di sini. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku dan keluargamu. Tidak akan ada lagi hubungan apapun. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apakah Anda sudah gila? Sulfan direktur dari grup Show. Bunuh diri merugikan orang lain dan diri sendiri. Apa kau sakit? Aku hanya ingin mencari udara segar, kakak. Lepaskan aku. Apakah saya sakit? Jika Anda tidak terlihat seperti seseorang yang saya cari, saya tidak akan peduli sama sekali tentang Anda. Lepaskan aku. Paman Wi bawahan Jiangxi. Mohon maaf Direktur Jian, kami terlambat dan telah mengejutkan Anda. Tuan-tuan datang tepat pada waktunya, pekerjaanku sudah selesai. Bersiap untuk kembali, kalian para tuan bersiap untuk pergi. Direktur Jiang Anda adalah Direktur Grup Jian, konglomerat keuangan terbesar di Huaguo. Anda telah menderita selama 5 tahun terakhir ini. Jangan sebut-sebut masa lalu lagi. Jangan ungkapkan identitas asliku kepada siapapun, mengerti? Selamat datang kembali Direktur Jian. Selamat datang kembali Direktur Jian. Bawa dia ke rumah sakit, lalu bawa aku kembali ke depan rumah. Bukankah ini tuan muda kedua Show? Dari grup Show, tuan muda Shufan. Cepat. Jadi dia adalah bos besar itu. Dari mantan suamiku. Menarik. Kakakmu akan bertunangan dengan Nona Lin. Rumah ini hanya akan menjadi milik kami berdua, ibu dan anak perempuan. Aku berencana mencari seseorang untuk mendekorasinya kembali. Bagus sekali, Bu. Kalau begitu mari kita buang semua barang wanita itu terlebih dahulu. Apakah aku perlu kamu yang memberitahuku? Lihat, bukankah semua itu sampahnya? Jingsing, kamu sudah menceraikan anakku. Mengapa kamu masih keras kepala kembali? Tidak akan lama ada sebuah kasus. Kali ini, aku kembali untuk melihat, untuk menangani sesuatu. Undangan ulang tahun Lu Mintian. Lu Mintian adalah ketua kamar dagang yang terkenal. Seorang konglomerat bisnis. Kamu wanita miskin penjual paneku. Bagaimana kamu bisa memiliki ini? Itu bukan urusanmu. Kembalikan padaku. Mengembalikannya padamu. Kamu pasti mencurinya dari anakku. Ya Tuhan, undangan ini. Kakak bilang dia menemukannya secara online dan menghabiskan 200.000 hanya untuk membeli satu. Wanita ini benar-benar mencurinya. Bukankah begitu? Seorang wanita miskin penjual paneku berpikir bahwa hanya dengan sebuah undangan, dia bisa bergaul dengan masyarakat kelas atas. Sungguh mimpi yang mustahil. Kata yang bagus. Kalau begitu kalian berfantasi tentang mengikuti Wufan dan menjadi anjing penjilat bagi keluarga Lin untuk bergaul dengan masyarakat kelas atas. Bukankah itu juga hanya mimpi belaka? Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan aku tidak ingin berdebat denganmu. Cepat keluar dari sini, tidak ada milikmu di rumah ini. Semua sampah yang kamu tinggalkan, sudah kubuang semuanya di luar untukmu. Jika kamu tidak tega berpisah dengannya, maka pergi ambil sendiri. Kebetulan sekali, aku juga di sini untuk membuang sampah hari ini. Kau, apa yang akan kau buang? Kalian berdua. Berani-beraninya kau bilang aku dan putriku adalah sampah. Siapa yang memberimu keberanian? Apa yang harus kutakutkan? Rumah ini. Aku yang membelinya. Sekarang aku ingin mengambil kembali rumah itu. Silakan pindah secepatnya. Apa yang kau lakukan?
Aku hanya memberimu waktu 1 malam untuk mengemasi barang-barangmu, bawa sampahmu bersamamu, dan keluar dari rumahku. Kau sudah gila. 2 hari tidak memukulmu, dan kau menjadi semakin berani memperlakukanku seperti ini. Aku akan menelepon kakakku kembali untuk memberaskanmu. Kakakmu. Biar ku beritahu sesuatu. Alasan kakakmu berada di posisinya hari ini. Semuanya karena aku. Begitu aku mengambilnya kembali, dia tidak akan punya apa-apa. Menjadi bukan siapa-siapa. Wanita ini, dia gila. Seorang penjual paneku. Kau juga berani berbicara begitu sombong. Apa kau pikir kau ini orang penting dari langit? Ibu, dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari orang penting manapun. Dia ingin membalas dendam pada kita kan? Menurutmu dia siapa? Anakku tidak akan melepaskanmu. Ada apa saudara? Nah, jalan kecil itu Jingsing. Aku tidak tahu kegilaan macam apa yang merasukinya. Dia tiba-tiba menjadi begitu ganas. Dia menendang kakakmu dan aku keluar. Kau tidak boleh melepaskannya. Kakak, dia sangat sombong. Kau suruh Waner membalas dendam untuk kita. Baiklah Jiang Xing, beraninya kamu mencoba merebut rumahku. Di mana dia? Dia menjawab telepon, mengatakan dia akan pergi ke rumah sakit Kiaohei. Dia pergi dengan mobil. Dia pergi dengan mobil, dia bahkan punya mobil. Itu pasti disewa. Dia hanya penjual paneku. Bagaimana dia bisa punya uang untuk menyewa mobil? Dia pasti berhubungan dengan pelindung kaya. Di sini bertingkah sok tinggi dan perkasa. Jiang Xing, tunggu saja. Rumah sakit Kiaohei. Xing, saya benar-benar meremehkanmu. Seorang penjual panekuk jalanan. Tak disangka, kamu bisa menyelinap masuk ke rumah sakit terbaik kota Tianjin ini. Sebagai asisten perawat. Aku seorang asisten perawat. Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Biar saya beritahu Anda seorang penjual panekuk. Sekarang dia adalah seorang perawat. Bukankah itu masih pekerjaan tingkat rendah yang melayani orang? Saya bertanya padamu. Mengapa kamu menendang ibuku dan saudara perempuanku keluar? Jadi ini yang kau incar selama ini. Baiklah, jika kau menginginkan rumah itu juga mungkin. Harta bersama. Dibagi 50-50. Kau bayar dan beli. Dan aku akan memberimu rumah itu. Jiang Xing, saya beritahu kamu. Jangan kira hanya karena kamu punya akta properti. Kamu bisa menakutiku. Kamu tidak hanya melawanku untuk rumah ini sekarang. Kamu melawan seluruh grup lead untuk rumah ini. Apa kamu tahu? Ini adalah rumah sakit swasta. Dilarang membuat kebisingan. Bukankah ini asistenmu? Apakah Anda juga di sini untuk menemui show? Kamu datang tepat pada waktunya. Wanita ini hanyalah seseorang yang menjual panekuk di jalanan. Untuk bisa masuk ke rumah sakit swasta untuk orang kaya seperti ini, siapa tahu rencana jahat apa yang sedang dia lakukan. Benarkah? Nora, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Anda harus segera pergi. Jika tidak, saya akan memanggil polisi. Kurasa. Sebaiknya kau telepon grup Jiang sebelum memutuskan apakah akan mengusirku atau tidak. Grup Jiang. Jiang Xing, apakah kamu menjadi gila setelah aku mencampakkanmu? Kamu dan Direktur Jiang dari grup Jiang. Selain berbagi nama keluarga yang sama, kesamaan apa lagi yang kalian miliki? Wu Fan, kau benar-benar menyia-nyiakan 3 tahun sebagai kepala koki. Pengetahuanmu ternyata dangkal. Direktur Jiang dari grup Jiang. Dia adalah konglomerat tingkat apa? Apakah Anda menyiratkan bahwa Anda memiliki hubungan dengannya? Seluruh komunitas bisnis Huaguo, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli Direktur Jiang. Seluruh komunitas bisnis, tingkat atas di Huaguo, semua orang harus mengikuti arahan Direktur Jiangmu. Apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu mencoba memeras kami. Jadi, dia memiliki kekuasaan setinggi itu dalam pikiranmu. Idiot bodoh. Apel. Setelah aku membongkarmu, apakah kamu mencoba menyelamatkan muka? Sudah terlambat. Direktur, kenapa kamu masih berdiri di sana? Usir dia dari sini. Asisten Wu. Siapa yang Anda usir sekarang? Direktur Shu, apa yang Anda lakukan di sini? Saya punya saham di rumah sakit ini. Mengapa saya tidak boleh tinggal di sini? Bukan itu maksudku. Maksudku, apakah Anda merasa tidak enak badan di suatu tempat? Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Anda sekarang juga. Segera keluar dari sini. Baiklah, saya pergi. Tidak, Direktur Shu. Mengapa? Karena Anda bersikap kasar kepada perawat saya. Perawat Anda. Tidak, Direktur Shu. Jangan tertipu olehnya. Dia adalah mantan istriku. Dia hanyalah seseorang yang menjual panekuk dari warung. Dia bukan tokoh penting. Begitukah cara Anda memperlakukan mantan istri Anda? Ketika Anda dipekerjakan, kami tidak melakukan penilaian karakter moral pada Anda. Itu adalah kesalahan saya. Saya bisa melihat bahwa
Anda telah memanjat ke cabang tinggi keluarga Lin. Dan cepat atau lambat Anda akan merugikan grup show saya. Direktur show saya tidak. Bukan itu maksud saya. Pergi ke bagian akuntansi dan ambil gaji 1 bulan. Sebelum saya kembali ke perusahaan, Anda harus menghilang dari show. Apel, direktur show, apakah Anda akan demi wanita ini? Gaji setengah bulan. Direktur show, Gaji 0. pergi. Anda mencoba bunuh diri demi pria ini. Tidak. Kau salah paham. Mengingat Anda membawa saya ke rumah sakit. Jangan keluar menjual lonceng emas di warung lagi. Mari bekerja di perusahaan saya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Shu. Namun kurasa aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Seorang wanita yang tidak tahu diri. Jika aku ingin membuat penekuk aku, bahkan bisa menjadikannya perusahaan publik. Jadi, mengapa saya harus bekerja untuk orang lain? Saya tidak menyadari Anda cukup mampu. Jangan melihat-lihat. Jika orang lain melihatnya itu akan terlihat mengerikan. Biar ku beritahu. Mereka yang duduk di sana adalah 4 keluarga besar kota Tianning. Hanya keluarga Xiao dan keluarga Li yang memiliki putri. Yang lain semuanya memiliki putra. Dan mereka belum menikah. Orang-orang yang duduk di sana, mereka adalah tepatnya tuan muda dan nona muda mereka. Adikku sangat cantik. Bahkan jika dia dipasangkan dengan tuan muda dari 4 keluarga besar itu, lebih dari mampu. Kakak, apa yang kau katakan? Aku suka Direktur Xiao. Tapi direktur show, bahkan tidak melihatmu sekalipun. Dia hanya melihat orang tercela itu. Jangan sebut Direktur Xiao itu. Begitu aku melihat wanita tercela itu, di sebelahnya aku jati marah besar. Keempat kepala keluarga ini dikenal sebagai 4 pilar komunitas bisnis Tianning. 4 raja langit mengendalikan urat nadi seluruh Tianning. Tapi hanya kepada ketua Lu, tunduk dalam kepatuhan. Terima kasih atas kehadiran. Anda semua di perjamuan ulang tahun saya. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di sini sebelumnya. Lucian Tianauna Kamar Dagang Tianning. Saya harap semua orang menikmati makanan dan minumannya. Ketua Dong atas nama saudara-saudara di komunitas bisnis ini. Saya berharap Anda mendapatkan keberuntungan tak terbatas seperti Laut Timur. Saya berharap Anda mendapatkan keberuntungan tak terbatas seperti Laut Timur. Dan umur panjang. Dan umur panjang. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Nona muda siapa ini? Dia cukup cantik. Ini adalah Para wanita muda. Semuanya duduk di meja utama. Mungkinkah dia salah masuk pavilion? Itu masuk akal, benar-benar nekat. Berani menerobos perjamuan siapapun. Dengan temperamen panas keluarga Lu ini, tidakkah seseorang akan mengusirnya nanti? Tuan Lu. Wanita ini dia mencuri undangan Anda. Tuan Lu, Anda mengundang saya. Saya mengundang banyak orang. Nona, siapa Anda? Nama belakang saya adalah Jiang. Jiang. Saya ingat. Satu-satunya VEP dengan nama keluarga Jiang yang saya undang secara pribadi hanyalah 1 orang. Anda terlihat sama sekali tidak seperti orang itu. Tuan muda Lu bijaksana. Jiang Xiying, apakah kamu dengar itu? Tuan muda Lu tidak pernah memberimu undangan. Apakah ada undangan atau tidak? Itu tidak penting bagi saya. Hari ini, saya hanya benar-benar ingin melihat kepala serikat pedagang saat ini. Di kota Tianning, siapa dia? Sekarang Anda telah melihatnya. Seseorang atur tempat duduk untuk wanita muda ini. Saya punya VEP lain yang harus ditunggu hari ini. Jadi saya tidak akan berbicara lebih banyak dengan Anda. Tuan Lu, Anda tidak tahu. Apa yang dia curi bukanlah undangan biasa, melainkan undangan untuk Direktur Jin dari grup Jin. Lin Wan-er, tingkah lakumu sama sekali tidak seperti Tuan Tua Lin. Tuan Tua Lin tidak pernah sekiji dan tak tahu malu seperti Anda. Di mana kamu pernah melihat ayahmu? Di TV. Keberanian seperti itu dari seorang gadis muda. Mama, saat ini beberapa orang demi mendapatkan kehormatan.
menyelinap ke kamar dagang. Benar-benar menggunakan segala cara. Mungkin dia mengagumi pamor Anda, Tuan Lu. Dan melakukan sesuatu yang bodoh, secara spontan, mencuri undangan yang ditujukan untuk Direktur Jian. Saudara Zhao. Siapa Direktur Jian? Jika Direktur Jian menghentakkan kakinya, seluruh komunitas bisnis Wargu akan gemetar. Itu benar. Mencuri undangan yang diberikan Tuan Lu kepada Direktur Jian. Jika Direktur Jian meminta pertanggungjawaban kita, jangankan kami berempat bersaudara. Bahkan Tuan Lu mungkin berada dalam masalah serius. Maman, ini akan melibatkan seluruh komunitas bisnis Tianning kita, Tuan Lu. Anda tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Semua senior dan paman benar sekali. Wanita ini biar saya beritahu Anda sesuatu. Dia bukan nona muda kaya. Dia juga bukan dari komunitas bisnis kita. Dia hanyalah penjual kaki lima. Yang menjual panekuk selama 5 tahun. Apa penjual panekuk? Kali ini Tuan Lu telah kehilangan muka. Seorang wanita miskin yang berjualan di warung pinggir jalan. Dia dengan berani masuk ke perjamuan ulang tahun Tuan Lu. Apakah Tuan Lu masih peduli dengan reputasinya di kamar dagang Tianning? Jangan katakan apa-apa. Apakah Anda bosan hidup? Beraninya Anda mencuri sesuatu dari saya, Lu Xiantian. Pengawal. Usir dia keluar. Sekarang juga. Tunggu. Tuan Lu. Nona Jiang adalah tamu saya. Ada apa? Dia adalah tamu Anda. Itu benar. Nona Jiang datang bersama saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Lu. Ini dia. Mereka bilang tamu Anda mencuri undangan yang saya berikan kepada Direktur Jian. Jelaskan dirimu. Tuan Lu ini salah paham. Undangannya ada di sini. Urus itu. Undangan ini seharusnya sudah berada di tangan Direktur Jian. Sekarang belum terkirim. Siapa yang akan menanggung tanggung jawab ini? Tuan muda Yu ini. Demi kecantikan yang memudar seperti itu, malah menyinggung Tuan Lu. Pikirannya pasti tidak jauh lebih baik. Ibu, aku melarangmu berbicara tentang Tuan muda Jo seperti itu. Semua ini gara-gara wanita yang sudah meninggal itu Jingsing. Aku tidak tahu ramuan halusinogen macam apa yang dia berikan kepada Tuan muda Jo. Wu Fan. Saya rasa Jingsing mungkin sudah mengkhianati Anda, bukan? Istri Anda bersama orang lain terakhir kali. Saya benar-benar bersimpati kepada Anda. Jiangxing Shufan. Sekarang aku ingin lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Ya, Nona Jian. Saya mendapati sikap Anda cukup fasih. Anda tidak terlihat seperti seseorang yang menjual panekuk dari warung pinggir jalan. Katakan sebenarnya, siapa Anda? Dan apa pekerjaan Anda? Tidak, Anda salah menebak. Saya saat ini adalah orang yang cacat. Nona Jiang, Anda mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Anda menuduh Direktur Lin dan Direktur Xiao melakukan pencatutan dalam kesepakatan bernilai jutaan. Ini adalah fitnah yang sangat serius. Benar sekali. Jika Direktur Xiao mempercayakan Tuan Lu untuk mencari keadilan bagi kami, saya khawatir konsekuensi ini Anda harus menanggungnya. Tuan muda Shou, Anda juga tidak bisa mengatasinya. Saat berbisnis, seseorang harus memiliki ketulusan. Demi 200 juta saja. Untuk meninggalkan prinsip seseorang. Saya tidak pernah tahu komunitas bisnis Tianning telah menjadi begitu ketakutan sekarang. Nona Jiang, saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan grup Lin. Saya juga tidak akan demi keuntungan bekerja sama dengan keluarga Li. Ini adalah prinsip saya. Terima kasih Nona Jian. Anda tidak perlu demi saya menyinggung mereka. Itu tidak akan menguntungkan Anda. Nona Jian, nada bicara Anda begitu sombong. Sampai Anda meremehkan komunitas bisnis Tianning saya. Tentu Anda bahkan tidak meremehkan saya, Lu Xiantian. Apakah Anda juga meremehkan
Tetapi Anda mengatakan itu sendiri. Sebagai Presiden Kamar Dagang Tianning, Anda membiarkan mereka mengganggu tatanan bisnis, menunjukkan pilih kasih, dan kepercayaan buta hanya akan mengarah pada faksionalisme. Tentu saja, saya ingin bergaul dengan seseorang dengan status tinggi seperti Anda. Tetapi saya tidak dapat menemukan alasan. Jian, jika Anda mampu, katakan itu lagi. Ada apa Tuan Lu? Untuk Direktur Xiao dan Direktur Lin, Anda tidak hanya menunjukkan pilih kasih dan kepercayaan buta. Apakah Anda mungkin akan memukul saya juga? Baiklah. Saya tidak akan memukul Anda, karena Anda begitu mampu. Maka saya atas nama komunitas bisnis Tianning akan mengamati secara kolektif untuk melihat bagaimana Anda membantu Tuan Muda Xiao menutupi kekurangan 2 bulan. Jika saya bisa, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda bisa, maka saya akan berlutut di tanah, bersujud kepada Anda dan menampar diri saya sendiri. Jika Anda tidak bisa, maka Tuan Muda Xiao Anda harus menghilang dari komunitas bisnis Tianning. Tidak masalah. Mengenai kekurangan tersebut, itu hanya perlu 1 panggilan telepon. Wu Fan, mantan istrimu. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Setelah menjual panekuk, kamu datang untuk menjadi pelayan tua lagi. Bisnis senilai 200 juta. Bisa diselesaikan hanya dengan 1 panggilan telepon. Betapa mengesankan. Putri ini mungkin benar-benar sudah gila. Setelah ledakan tiba-tiba Tuan Muda Lu, dia mulai berbicara omong kosong. Bicara omong kosong, jika dia tidak bicara omong kosong, bagaimana mungkin Tuan Lu mengusirnya? Nona Jian, 200 juta bukanlah jumlah yang kecil. Saya tahu niat Anda baik. Tetapi bisnis tidak seperti yang Anda pahami. Direktur Xiao, saya selalu percaya bahwa bisnis terlepas dari skalanya, esensi bisnis adalah sama. Pertama, Anda harus memiliki sumber daya. Jadi, saya ingin membantu Anda sebagai tanda penghargaan atas pertimbangan Anda malam ini. Untuk memberikan sebagian dari proyek zona pengembangan Jiandong, alokasikan sebagian kepada grup Su Tianning. Zona pengembangan Jiandong. Zona pengembangan Jiangdong. Apakah Anda gila? Proyek zona pengembangan Jiangdong. Bahkan Tuan Lu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hanya membual. Nona Jian. Hak pengembangan untuk zona pengembangan Jiangdong dikendalikan oleh grup Jian. Seluruh komunitas bisnis di Huagua mengincar peluang menguntungkan ini. Anda seorang penjual panekuk ingin membual. Tidak bisakah Anda memilih sesuatu yang lebih realistis? Kirim seseorang untuk mengantarkan dokumen. Sekarang juga. Seseorang akan mengantarkan kontrak dalam waktu setengah jam. Pada saat itu, Tuan Lu, Anda harus menepati janji Anda. Mengingat betapa realistisnya Anda bertindak, saya hampir merasa tidak enak untuk membongkar kebohongan Anda. Semuanya, mari kita tunggu dia selama setengah jam. Saya ingin melihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Lu, Anda adalah Presiden Kamar Dagang. Waktu itu berharga. Mengapa Anda menyia-nyiakannya untuk wanita ini? Tangani dia sekarang juga. Benar. Presiden Lu, Direktur Xiao, tolong jangan percaya padanya. Wanita ini adalah penipu. Jika dia benar-benar memiliki sarana sekuat itu, bagaimana mungkin dia berada di sisiku, menjual panekuk selama 5 tahun? Wu Fan, dari awal perjamuan hingga sekarang, saya telah mentoleransi Anda. Tidakkah Anda merasakannya? Jing Xing seorang wanita miskin rendahan dan genit. Hak apa yang kau miliki untuk menggunakan sikap ini? Berbicara dengan putraku. Jika putraku tidak mendukungmu selama 5 tahun, kau pasti sudah kelaparan di jalanan sejak lama. Siapa si bodoh buta itu? Yang berani memukulku, putraku sebentar lagi akan menjadi menantu keluarga Lin? Direktur Fang memerintahkan saya untuk memberi Anda pelajaran. Tuan Lu, mengapa Anda menyuruh seseorang memukul saya? Seharusnya Anda menyuruh wanita itu dipukul. Ya Tuan Muda Lu, apakah Anda membuat kesalahan? Saya memainkan peran itu. Mereka bukan orang-orang saya. Siapa yang mengizinkan Anda membuat masalah di perjamuan saya? Siapa itu? Suruh dia maju.
Lucian Tian, tuan saya bilang dia akan segera datang. Dia bertanya, bagaimana Anda mengelola kamar dagang Tianning? Anda? Siapa tuan Anda? Saya. Tuan Hui, mengapa Anda di sini? Tuan Hui macam apa ini? Saya hanya mengenal Tuan Lu. Saya belum pernah mendengar tentang Tuan Hui sialan manapun. Anda orang yang kurang ajar. Tuan Hui adalah orang yang paling dipercaya Presiden Jian. Anda berbicara omong kosong dan telah menyinggung Tuan Hui. Jangan libatkan saya dalam hal ini. Wu Fan, kamu terlalu bodoh. Ketika Presiden Jing tidak ada, grup Jing sepenuhnya dikelola oleh Tuan Hui. Kekuatannya sangat besar. Melihatnya seperti melihat Direktur Jing. Kamu berani meremehkan orang seperti itu? Wan Er, pacar Anda. Orangnya cukup tinggi dengan kulit yang cerah. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak berguna? Jangan seret kami. Diam. Tuan Hui, bolehkah saya mengajukan pertanyaan singkat? Kapan Presiden Jian akan tiba? Saya sudah menunggunya. Dia saat ini. Tepat ketika dia berencana untuk datang. Dia mengetahui bahwa ada terlalu banyak orang yang tidak diinginkan di perjamuan Anda. Jadi dia mengatur agar saya datang dan membersihkan terlebih dahulu. Saya Lu Xiangtian akan selamanya berterima kasih kepada Presiden Jian, Wu Fan. Keluarga Anda benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Presiden Jiang meminta saya menggunakan perjamuan Tuan Lu untuk menyampaikan pesan. Presiden Jiang bersedia merendahkan diri. Menggunakan perjamuan saya untuk menyampaikan pesan. Itu benar-benar kehormatan bagi saya Lu Xiangtian. Presiden Jiang berkata, orang yang tidak penting, seperti Wu Fan, di masa depan, jika dia berhasil, itu akan membuat orang tuanya mengeluh. Dan bisnis Tianning akan mengalami kemalangan. Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang dimiliki Presiden Jian? Presiden Jiang berkata, semua perusahaan keuangan Tianning tidak boleh mempekerjakan Wu Fan. Jika ada yang melanggar, mereka tidak akan pernah lagi menerima investasi dari grup Jiang. Saya pasti akan mematuhinya. Penjaga, singkirkan Wu Fan dari sini. Bapak Hui, saya mohon. Saya ingin bertemu Presiden Jing. Saya ingin meminta maaf kepada Presiden Jing atas nama Wu Fan. Anda mengatakan bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang saya hadapi, Anda akan menyelamatkan saya. Mama, kakak, saya minta maaf, selamatkan saya. Keluar, cepat keluar. Setelah menyinggung Presiden Jian, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Saya tidak ingin Anda melibatkan kami. Baiklah. Selanjutnya, saya punya urusan lain yang harus saya tangani. Master Hui, bagaimana Presiden Jiang tahu bahwa saya saat ini sedang kekurangan bisnis? Dan juga di perjamuan ulang tahun saya. Untuk menganugerahkan kontrol kepada saya. Saya Lu Xiangtian bersumpah bahwa seumur hidup saya akan benar-benar setia kepada Presiden Jian dan kepada Anda Master Hui. Zona pengembangan Jiangdong. Dasar wanita sialan, apakah kamu melihat itu? Kuota zona pengembangan Jiangdong Anda diberikan kepada Master Lu. 500 juta. Benar sekali. Efisiensi zona pengembangan Jiangdong. 500 juta untuk 10 tahun pertama. Presiden Lu, apakah Anda puas dengan jumlah dan jangka waktu ini? Puas, sangat puas. Tidak, saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Presiden Jiang dan Master Hui. Saya bersumpah bahwa seumur hidup saya akan mendedikasikan hidup saya untuk Presiden Jiang dan Master Hui. Jika Anda berdua menyuruh saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Apapun yang Anda minta saya lakukan, saya akan melakukannya. Anda mengatakan ini sendiri. Puas dengan jangka waktu dan jumlah kontrak. Apapun yang saya minta Anda lakukan, Anda akan melakukannya. Tentu saja. Direktur show?
Ketua Lu sudah meninjau jumlah dan jangka waktu kontrak untuk Anda. Silakan tanda tangani kontrak dengan grup Jian sesegera mungkin. Master Hui, apakah Anda bingung tentang sesuatu? Saya adalah Presiden Kamar Dagang. Mengapa Anda memberikan kontrak itu kepada Shou Fan? Ini awalnya adalah kontrak yang ditandatangani dengan grup Shou. Jika bukan Tuan Muda Shou, lalu siapa? Saya hanya membawanya agar Anda melihatnya. Sebagai Presiden Kamar Dagang, Anda seharusnya memiliki pemahaman tentang proyek sebesar ini. Menunjukkannya kepada Anda juga merupakan tanda penghormatan, bukan? Apakah Anda sedang mempermainkan saya? Direktur Shou, Presiden Jiang mengatakan untuk menandatangani kontrak sesegera mungkin. Maka kita bisa membahas kontrak itu. Anda adalah Presiden Jian. Apel. Apakah wanita yang berjualan di pinggir jalan itu benar-benar Presiden Jian? Sekarang Master Lu benar-benar tamat. Dia baru saja menghina Presiden Jian. Jika wanita itu adalah Presiden Jian, mengapa dia berpakaian sangat lusuh? Sangat tahan lama dan keras. Mungkinkah wanita ini benar-benar seorang penipu? Tapi penipu macam apa yang berani mengatur Master Hui? Ya. Apel. Anda adalah Presiden Jiang mustahil. Bagaimana mungkin Presiden Jian adalah seorang gadis muda dan seorang penipu? Tapi pengaturan barusan melibatkan penandatanganan kontrak 500 juta. Bukankah Master Hui mengirimkannya secara pribadi? Siapa lagi di seluruh gua yang berani bertindak begitu berani dalam sebuah pertemuan? Permisi, apakah Nona Jiang kerabat Presiden Jian? Ada banyak orang bernama Jiang di dunia ini. Bagaimana mungkin semuanya kerabat? Presiden Jiang hanya berpikir Nona Jiang menyampaikan poin yang sangat bagus. Jadi dia mendukungnya. Lalu kapan Presiden Jiang akan tiba? Kapan Presiden Jian akan tiba? Apakah saya perlu memberitahu Anda? Saya hanya bertanya. Atas nama seluruh Kamar Dagang Tianning, kami dengan tulus berharap Presiden Jian dapat menghormati kami dengan kehadirannya. Jadi Anda tidak punya hubungan dengan Presiden Jian. Apakah Anda tahu status Tuan Lu di dunia bawah Tianning? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya tadi? Meskipun saya hanya menjalankan bisnis kecil, tapi saya juga tahu status Tuan Lu di Tianning. Anda tahu dan Anda tetap melakukannya. Mungkinkah itu Anda? Saya membantu Anda bukan untuk mengejar Anda, tetapi untuk membalas kebaikan. Membalas kebaikan? Membalas kebaikan apa? Apakah Anda masih ingat tahun itu di tepi sungai? Gadis kecil yang Anda selamatkan. Itu adalah Anda. Orang yang selama ini kucari ternyata adalah Anda. Jika Anda tidak mengangkat peristiwa masa lalu ini, saya tidak akan tahu bahwa orang yang selalu saya cari adalah Anda. Sekarang, saya adalah wanita yang bercerai. Dan juga wanita miskin tanpa uang. Tapi Anda berbeda. Presiden Shou, lihat. Dengan bantuan Presiden Jiang, Anda sangat mungkin melampaui Tuan Lu di masa depan. Shou Fan, saya bukan orang yang berbicara tanpa makna atau basa-basi. Saya tahu apa yang akan Anda katakan. Tapi, diri saya yang sekarang tidak percaya pada cinta. Saya akan menunggu Anda. Ini semua adalah masalah untuk nanti, Presiden Shou. Apapun yang terjadi untuk menyelamat hidup saya pasti tidak akan mengabaikannya, bukan? Presiden Lu, sudah waktunya untuk menepati janji Anda, bukan? Benar Presiden Lu, kami semua menunggu. Apakah Anda tidak ingat? Saya ingat. Direktur Jia meminta saya mengamati bagaimana Presiden Lu memenuhi janjinya. Untuk memberikan contoh bagi semua orang di komunitas bisnis. Jadi Presiden Lu, sebaiknya Anda cepat-cepat. Saya masih harus bergegas kembali dan melapor kepada Direktur Jian.
Presiden Lu, apakah Anda belum sarapan hari ini? Mengapa Anda terlihat begitu lemah dan lesu? Saya Lu Xiangtia, mengakui kekalahan. Nona Jian, apakah Anda puas? Baiklah. Tuan Lu, seorang pria yang menepati kata-katanya. Saya percaya asosiasi bisnis Tianning kita pasti akan berkembang di masa depan. Namun, mengenai Direktur Lin dan Direktur Xiao, bagaimana Anda berencana menangani mereka? Jangan memaksakan keadaan. Ini adalah pertama kalinya bagi asosiasi Gunung Tianning kami untuk membuat konsesi. Tuan Lu, disinilah letak kesalahan Anda. Setiap perkataan Nona Jiang masuk akal. Ini adalah hukuman kecil untuk menjadi peringatan besar, juga untuk meninggalkan peringatan bagi anggota Kamar Dagang Tianning. Apel, sebuah peringatan. Tepat sekali. Yang akan memainkan trik picit dan tercela seperti itu. Seperti keluarga Lin dan keluarga Xiao. Mereka harus dihukum. Ayah, mengapa ayah memukulku? Anda adalah orang yang tepat yang saya sasar. Jika bukan, karena Anda melontarkan omong kosong di depan Direktur Xiao. Jika bukan, karena bandit pria dari Nona Jian, dia tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Ayah menyalahkanku. Anda tahu orang yang makan malam dengan Direktur Zhao. Itu jelas. Beraninya Anda mengatakan itu. Pergi minta maaf kepada Nona Jian. Jangan menempatkan Tuan Lu dalam posisi sulit. Cepat, Tuan. Nona Jing, saya salah. Saya seharusnya tidak bersama Wu Fan. Dia yang merayuku. Tapi saya bisa menjamin bahwa saya tidak akan pernah lagi memiliki urusan dengannya. Nona Jiang, saya memberi Anda pelajaran. Jika saya membuat Anda tidak senang, bisakah saya meminta Anda untuk memohon kepada Presiden Jian untuk mengampuni saya? Lin Xiong. Jangan kira saya tidak tahu skema picik Anda. Kalian berdua ayah dan anak perempuan membuat pertunjukan di depan semua orang, dan semuanya akan dimaafkan. Tepat sekali, Anda belum dihukum. Bukankah ini membuat Tuan Lu di sini di depan wajah Anda sendiri? Nona Jiang, jangan terlalu sombong. Semua orang di sini adalah tokoh senior di dunia bisnis. Jangan mengandalkan dukungan Presiden Jian untuk bertindak sembarangan. Biar saya beritahu Anda, 4 keluarga besar kami tidak bisa dianggap remeh di Tianning. Tuan Hui, sepertinya seseorang ingin bersaing dengan saya hari ini. Untuk melihat siapa yang memegang posisi lebih penting di hati Presiden Jiang. Lancang. Apakah Anda dengar Tuan Hui bilang Anda lancang? Si Xiao itu. Saya sedang membicarakan Anda, sungguh kurang ajar. Tuan Hui, Anda. Apa yang terjadi? Reputasi saya Lu Xiangtian telah dirusak oleh orang-orang seperti Anda. Tuan Lu, bersaing dalam bisnis dengan keluarga Xiao? Tidak Anda. Apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas. Tidak. Anda mengkritik saya. Sayalah yang tidak mendengarkan dan bersikeras untuk datang. Saya bersedia menerima hukuman Anda. Keluar. Benar. Tuan Hui, bagaimana kalau begini? Dalam kapasitas saya sebagai Presiden Kamar Dagang, saya akan menghukum grup Lin dengan memberikan kompensasi kepada grup Xiao untuk kerugian kontrak sebesar 100 juta. Mengenai bagaimana Presiden Xiao akan dihukum, itu akan diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden Jiang dan Anda, Tuan Hui. Sederhana. Bukankah Tuan Lu punya pesanan kerjasama dengan grup Han? Itu seharusnya diberikan kepada keluarga Li dan keluarga Xiao. Menurut pendapat saya, mengapa tidak memberikannya kepada keluarga Sun dan keluarga Qian untuk dicoba? Saya mengerti, Tuan Hui. Terima kasih, Tuan Hui. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih, Nona Jian dan keluarga Li. Masalah hari ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan Anda. Anda beritahu kami sendiri. Apa yang Anda rencanakan? Tuan Hui, saya punya mata, saya tidak buta. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Kekuatan keluarga Li saya tidak sebaik para kepala keluarga yang hadir di sini. Jika bukan karena dukungan Presiden Xiao, keluarga Li saya akan segera berada dalam masalah.
Semoga Tuan Muda Su mohon jangan mempermasalahkan orang kecil seperti saya. Tuan Hui, saya memohon untuk Presiden Li. Dia selalu sangat peduli pada Anda, dan biasanya menjaga saya dengan baik. Bukankah sudah cukup Anda memaafkannya? Baru saja mereka berdua ayah dan anak. Menghina Nona Jiang dengan kata-kata mereka. Nona Jiang harus memaafkan mereka. Hanya dengan begitu saya bisa menjelaskan kepada Presiden Jiang. Tuan Hui, bisakah Anda memberi saya sedikit muka? Karena Direktur Shu sudah memaafkan mereka, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tidakkah Anda akan berterima kasih kepada Nona Jian? Jika bukan, karena kemurahan hati Nona Jian, bisnis keluarga Li Anda akan tamat mulai sekarang. Terima kasih Nona Jiang. Apakah Anda tidak datang? Berlutut di hadapan Tuan Hui dan Nona Jian. Berlutut dan memohon. Memohon Tuan Hui dan Nona Jian untuk mengampuni keluarga kami. Berlutut. Halo Presiden Jian. Bukankah ini Jiang Xing? Lo bantuan teman sekelas Jiangxi. Apakah itu Anda? Beraninya kau datang. Mengapa saya tidak boleh datang? Saya dengar Anda. Hentikan karena Anda sudah di sini kalau begitu. Ada tontonan bagus sekarang masuklah. Bukankah ini Yuan Yuan? Masih pewaris grup Luo dari dulu. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan siswa berprestasi itu? Siswa berprestasi itu cantik dan juga pintar. Kita tidak bisa membandingkan. Mungkinkah ini murid berprestasi kita Jiang Xiying? Saya dengar dia sudah berjualan di pinggir jalan selama 5 tahun. Dengan pikiran yang cerdas itu, dia pasti sudah menghasilkan banyak uang dari warungnya. Apakah dia menghasilkan uang atau tidak saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa suaminya tidak tahan dengannya. Dan demi pewaris grup Lin, dia mencampakkannya. Itu kerugian besar. Xiying, kenapa kamu tidak berhenti berjualan di pinggir jalan? Datanglah bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan kami. Dan bersihkan toilet saya. Saya setuju bahwa siswa terbaik harus menjadi petugas kebersihan. Dengan dedikasi seperti itu, dia tidak akan beristirahat sampai setiap toilet di perusahaan Anda bersih berkilaan. Xing, lihat mereka. Sudah ku bilang. Jangan datang, tapi kau tidak mau mendengarkan. Bagaimana kalau begini Anda bisa menjadi pelayan kami? Tidak. Hotel sebesar ini. Tidak bisakah mereka mencari staf pelayan? Staf pelayan di sini tidak tahu di mana menemukannya. Mereka bodoh, canggung, dan tidak pintar. Bagaimana mungkin seseorang dari latar belakang keluarga seperti kita? Bagaimana Anda bisa membiarkan orang asing? Bisakah Anda melayani semuanya, bukankah begitu? Nona Luo benar. Untuk bisa melayani Nona Luo makan. Itu adalah kehormatanmu Jiang Xiying. Ya Xiying, saya sarankan Anda mendengarkan semua orang. Semua orang bermaksud baik. Nanti jika seseorang senang dan memberi Anda tip, siapa tahu Anda mungkin menghasilkan lebih dari setahun berjualan di pinggir jalan. Benarkah? Saya menghasilkan 100.000 setahun dari berdagang di jalanan. Bisakah Nona Luo benar-benar hari ini memberi saya tips sebanyak itu? Jiang Xing, apakah kau sudah gila? Jangan kira saya tidak tahu. Kakak ipar Anda Wu Qiao bekerja untuk saya, Anda tahu. Dia menceritakan semuanya kepada kami. Anda bekerja keras berjualan di jalanan selama setahun. Dan paling banyak Anda menghasilkan 10.000. Itu semua berkat keluarga mereka. Sehingga keluarga Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup. Anda percaya kata-kata karyawan Anda, tapi bukan kata-kata suamimu. Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai terbukti salah. Ayo, saya akan menelponnya sekarang juga. Biarkan dia datang ke sini jika dia berani berbohong satu kali saja. Saya akan memecatnya segera. Halo, Anda segera datang ke Hotel Qianjiang kamar 302. Apa Anda ada di dekat sini? Bagus sekali, cepat naik kalau begitu. Bagaimana? Karyawan Anda masih siaga 24 jam sehari. Itu masih lebih baik daripada Anda tidak punya pekerjaan. Suami Anda sendiri, tidak bahkan mantan suami Anda meninggalkan Anda. The film was translated and narrated by Izinkan saya Media. memperkenalkan kepada semuanya. Nama orang ini adalah Wu Qiao. Dia adalah seorang karyawan perusahaan saya. Dia juga mantan kakak ipar dari jenius akademis kita Jiang Xing.
Yuan-Yuan Anda benar-benar baik hati. Jika Wu Qiao mengikuti mantan kakak iparnya yang miskin yang berjualan dari warung, bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini? Ini adalah keberuntungan baginya untuk bisa bergabung dengan grup Luo. Ini semua berkat kemurahan hati Direktur Luo. Karena memberikan kesempatan ini kepada keluarga kami. Saya dan keluarga sangat berterima kasih kepada Direktur Luo. Jadi bagaimana Anda berencana berterima kasih kepada Direktur Luo? Direktur Luo meminta saya untuk berbicara tentang situasi kehidupan mantan kakak ipar saya. Mengatakan bahwa teman-teman sekelasnya mengorganisir sumbangan untuknya. Benar mantan kakak ipar Anda mengatakan, dia bisa menghasilkan 100.000 setahun dari berjualan di jalanan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya bisa menghasilkan sekitar 10.000 setahun. Selain itu, ketika dia menceraikan saudara laki-laki saya, dia bahkan mencoba merebut rumah dari keluarga kami. Dia benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Sing, Anda mengalami masa sulit seperti ini. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Meskipun ketika kita masih sekolah, hubungan kita tidak baik. Tetapi jika Anda kekurangan uang, saya tetap akan memberikannya kepada Anda. Tetapi Anda harus melayani semua orang dengan baik terlebih dahulu. Mengapa Anda masih berdiri di sana? Cepat tuangkan anggur untuk semua orang. Yuan-Yuan, jika Anda hanya menuangkan anggur untuk orang lain, bagaimana bisa berhasil tanpa tip? Benar. Ini, tuangkan 1 gelas anggur. Saya akan memberi Anda 10.000. Bukankah ada begitu banyak orang di meja? Tidakkah Anda akan menghasilkan banyak uang? Betapa menguntungkannya. Itu tidak cukup kan, ini baru 10.000. Bagaimana dengan puluhan ribu sisanya? Siapa yang membawa uang tunai sebanyak itu saat mereka keluar hari ini? Ada bank di lantai bawah. Kan? Saya akan membantu Direktur Luo turun untuk menarik uang. Kamu benar-benar serakah. Kamu sudah memikirkan bayaran bahkan sebelum pekerjaan selesai. Itu sangat sulit dikatakan. Apakah Anda pikir Anda bisa menarik puluhan ribu sekarang? Mungkin sebentar lagi Anda bahkan tidak akan bisa menarik beberapa ribu. Dasar wanita sialan. Kamu berani mengutukku, apa kamu percaya padaku? Di masa depan aku akan memastikan kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjual Jianbing. Apakah itu juga hilang? Jing Xing jangan tidak terima juga. Kamu dan Yuan-Yuan bagaikan bumi dan langit. Keluarganya cukup berkuasa di Tianning. Jika kamu benar-benar memprovokasinya, dia benar-benar bisa mencegahmu mendirikan lapak di Tianning. Benarkah begitu? Kalau begitu saya harus meminta maaf kepada Direktur Luo. Itu adalah kebodohan keras kepala saya. Bagaimanapun mata pencaharian saya berasal dari gerobak Jianbing yang saya beli seharga 500 itu. Direktur Luo, dasar wanita naif, kamu akhirnya punya otak. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu menuang 1 gelas dan itu 10.000. Berapapun gelas yang kamu tuang, aku akan memberimu puluhan ribu sebanyak itu. Bukankah ini lebih baik daripada kamu menjual dirimu dan menjilat Tuan Muda Zhao? Ini juga dianggap penghasilan yang sah, bukan? Aku tidak pernah menyangka bahwa Jing sang siswa terbaik suatu hari nanti akan tunduk padaku juga. Jing Xing, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang mencernihkan pikiran Anda. Membersihkan pikiranku. Baiklah, kalau begitu aku akan membersihkan pikiranmu juga. Jing Xing, cepat lepaskan Direktur Luo. Sungguh tercela kamu bahkan mencari seseorang untuk menyerang Wu Qiao dibandingkan dengan Anda. Saya benar-benar tidak tercela. Ketika saya menjadi ipar perempuan Anda, saya membayar biaya kuliah Anda. Tanpa saya mendukung studi Anda dan saudara Anda. Bisakah kalian berdua terlibat dengan orang-orang kaya ini? Apakah itu mungkin? Kamu bicara omong kosong. Itu semua diberikan oleh kakakku Warner. Direktur Luo, tolong jangan dengarkan dia. Wanita ini licik dan manipulatif. Dia bahkan belum bercerai dengan kakakku. Dan dia sudah menempel pada Tuan Muda Zhao. Dia meminta Tuan Muda Zhao mencari semua orang ini. Jing Xing, pacarku adalah Tuan Muda Han. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kebetulan saya baru saja mencarinya. Wanita miskin sepertimu, Tuan Muda Han juga akan menganggapmu setara. Maaf, tetapi dalam pertunangan yang diatur oleh orang tua kita benar-benar setara. Dasar wanita tak tahu malu. Melayani Tuan Muda Zhou tidak cukup bagimu. Sekarang kamu mencoba mendekati Tuan Muda Han. Latar belakang macam apa yang dimiliki Tuan Muda Han? Lelucon macam apa yang kamu pikir bisa dia buat? Bermimpilah. Tuan Muda Zhou, kamu juga mendengarnya. Wanita ini sangat pelin-pelan. Sebelumnya itu kamu, Kak. Sekarang dia menjalin hubungan dengan Tuan Muda Han yang punya pacar itu. Dia sama sekali tidak menganggapmu. Kamu benar-benar memukulku, aku hanya mencoba membantu. Saya Su Feng tidak pernah memukul wanita.
Tetapi, karena Anda saya akan melanggar sumpah saya. Kenapa? Karena Anda telah menghina saya. Wanita yang saya pedulikan. Apa? Tuan Muda Yo, apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dengan wanita miskin dan rendahan ini? Dia hanya penjual di pinggir jalan. Dan dia juga selingkuh. Jika saya mendengarnya lagi, satu kata lagi yang menghina Nona Jiang dari mulut Anda, saya akan membuat keluarga Anda yang berjumlah 3 orang menghilang dari dunia ini. Saya baru saja makan di sini. Saya mendengar nama Anda dan datang. Orang-orang ini sangat keterlaluan. Bagaimana Anda ingin menghukum mereka? Siapa yang akan Anda hukum? Di sini benar-benar ramai. Tuan Mudahan pewaris grup Han. Anda adalah Jiang Xiying kan? Dunia ini sempit bukan? Saya dengar kakek Anda memohon kepada ayah saya untuk menandatangani kontrak pernikahan untuk kita. Jadi sekarang Anda datang terburu-buru untuk menindas pacar saya. Maaf, saya tidak terlalu tertarik dengan pertunangan kita. Jiang Xiying, saya dengar Anda dulunya adalah penjual panakut. Anda menempel pada Tuan Muda Shou. Sekarang setelah Anda memasuki lingkaran dalam dan memasuki perjamuan Tuan Lu, menghadiri perjamuan orang kaya, apakah Anda sangat bersemangat? Dan masih meremehkan saya Tuan Mudahan. Ya, saya ingin membuat pertukaran dengan Anda Tuan Mudahan. Apa maksud Anda? Anda ingin membatalkan kontrak pernikahan. Secara terbuka, Anda menampar wajah saya. Biar saya beritahu Anda. Apakah itu dibatalkan atau tidak? Itu terserah saya untuk memutuskan. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membatalkan kontrak pernikahan? Seorang wanita miskin penjual panakop datang ke reuni kelas. Bekerja sebagai pelaya untuk mendapatkan uang. Juga belajar dari para bos wanita itu untuk berdebat dengan saya. Tuan Muda Su, Tuan Mudahan ini, setidaknya dia adalah target saya untuk dijebak. Jika Anda memukulinya dengan parah di dalam, saya tidak bisa menghadap kakek saya yang sudah meninggal. Jiang, jangan sombong. Keluarga Luo dan keluarga Han akan bersatu dan membeli habis keluarga Sonya. Pada saat itu, aku akan membuatmu berlutut dan melempar panaku, memohon padaku untuk memaafkanmu. Lui Yuan, saya tidak menyangka imajinasi Anda begitu kaya. Sejujurnya saya cukup tertarik. Hanya saja. Hanya apa? Hanya saja saya takut orang yang akhirnya melempar panaku. Merangkak untuk memohon ampun. Adalah Anda. Anda yang bermarga Jiang. Anda begitu bersemangat untuk memutuskan pertunangan kita. Apakah Anda mencoba untuk menikah? Saya beritahu Anda, jika Anda datang ke sini sekarang dan berlutut dan menjilat kaki saya, maka saya bisa menjadi anonim. Tuan Mudahan, saya awalnya menyiapkan sejumlah uang mie untuk Anda, tetapi saya tidak menyangka tuntutan Anda begitu rendah. Anda hanya perlu menjilat kaki Anda. Dan Anda akan setuju untuk memutuskannya. Anda menepati janji Anda. Seorang wanita miskin yang berjualan di pinggir jalan untuk menaiki tangga sosial. Anda bahkan rela menjilat kaki orang lain. Tuan Mudahan, ingat kalimat ini. Bagaimana dengan itu? Saya hanya akan mengatakan. Saya akan meminta semua teman sekelas yang hadir menjadi saksi bagi saya. Saya ingin melihat Anda secara pribadi. Jiang Xiying datang dan jilat kaki saya. Dan memohon kepada saya untuk membubarkan pernikahan. Anjing sialan, siapa Anda? Anda berani memukul saya. Orang-orang Tuan Hui. Ini adalah orang dari Tuan Hui. Xiying apa hubungannya dengan Tuan Hui? Itu saya. Saya bertemu dengan Tuan Mudahan. Tolong siapkan beberapa barang untuk Tuan Mudahan dan pacar Tuan Mudahan. Saya mengirimkan pesan teks kepada Anda. Jing Xing, bahkan jika kamu menempel pada keluarga Zhou, kamu harus tetap tahu bahwa setelah keluarga Han dan keluarga Lu bergabung, Ni Xing dan Tuan Muda Zhou akan semudah menghancurkan semut. Benar sekali. Saya sarankan Anda tetap meminta maaf kepada Tuan Muda Han dan Yuan. Mungkin mereka akan membiarkan Anda pergi. Ya, Anda juga akan melibatkan Tuan Muda Zhou dengan cara ini. Masuk.
Luo Yuanyuan. Tidakkah Anda suka orang lain menuangkan anggur untuk Anda? Itu sudah cukup, Luo Yuanyuan. Jadi, apakah Anda puas dengan pelayan yang saya temukan untuk Anda? Bisakah sikap pelayanan ini mendapat bintang 5? Jika Anda tidak puas, saya bisa meminta manajer hotel secara pribadi meminta maaf kepada Anda. Jiang Xing, Anda membual tanpa berpikir. Uang Anda tidak berarti bagi saya. Dan Anda masih berani pamer di depan saya. Dan Anda bahkan membual bahwa Anda bisa memerintah manajer hotel. Mengapa tidak? Biar saya beritahu Anda, hotel ini milik kami. Cepat-cepat lepaskan Tuan Mudahan. Jiang Xing, saya kira kita menjadi kenal melalui konflik, bukan? Saya mulai tertarik pada Anda sekarang. Saya hanya menyukai tipe wanita yang memiliki temperamen seperti Anda. Han, saya masih di sini. Saudara saya tidak keberatan bersaing secara adil dengan Anda. Karena itulah yang membuat permainan ini menarik. Tuan Mudahan, apa maksudmu? Kita sudah bertunangan, dan dia sudah barang rusak. Apa kamu lupa dia dulunya penjual paneku? Tutup mulutmu. Biar saya beritahu Anda, Luo. Jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak ingin saya dengar lagi, saya akan membuat Anda mewarisi warung panekuk Jiang Xing. Tuan Mudahan ini untuk tunangan Anda. Rolls Royce yang Anda beli. Mobilnya sudah diparkir di lantai bawah hotel. Saya akan memberikan kuncinya kepada Anda. Jiang Xing, hanya karena punya uang, membuat Anda menjadi orang kaya baru. Menikah ke dalam keluarga kami. Fasilitas pendukung harus mengimbangi. Saya khawatir Anda belum pernah naik Rolls Royce, bukan? Hari ini kakak akan membiarkan Anda benar-benar merasakannya. Rolls Royce apa? Ini milikku, aku tunanganmu. Tidak lagi. Jing Xing, kamu hebat, bahkan Tuan Muda Zhou tidak bisa memuaskanmu. Dan kamu masih ingin merayu Tuan Mudahan. Jiang Xing, Anda mantan ipar ini memiliki lidah yang begitu tajam. Berbicara sepanjang hari dan tidak merasa lelah. Apakah Anda perlu saya memberinya pelajaran? Tidak perlu. Bagaimanapun dia pernah menjadi kerabat saya. Urusan keluarga saya akan menyelesaikannya sendiri. Tumping jalan ke bawah, lepaskan aku. Bagus sekali. Saya tidak menyangka Anda adalah pembuat onar seperti itu. Kita benar-benar pasangan yang serasi. Jiang Xing, kapan menurut Anda kita harus pergi mengurus akta nikah kita? Saya minta maaf, pertunangan kita yang merupakan ketidakcocokan status sosial. Lebih baik dibatalkan saja. Anda benar. Dengan latar belakang dan pengalaman Anda benar-benar tidak pantas untuk saya. Namun selama saya Tuan Mudahan tidak meremehkan Anda. Tidak ada yang berani meremehkan wanita milik Tuan Mudahan. Anda bisa tenang mengenai hal itu. Tidak, sayalah yang meremehkan Tuan Mudahan. Jiang Xing, apa yang Anda katakan? Apakah Anda menjadi sombong? Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tuan Mudahan kami adalah orang kaya terkenal sejauh ribuan mil. Beraninya Anda memprovokasi Tuan Mudahan kami. Dari mana asal Anda? Saya 10 kali lebih kaya dari Anda. Kekayaan kecil keluarga Han. Sejujurnya saya tidak menipu Anda. Tuan Mudahan, Rolls Royce Anda terhalang. Siapa si bodoh itu? Siapa yang berani menghalangi Rolls Royce saya? Apakah mereka belum pernah melihat mobil mewah sebelumnya? Minggir, Tuan Mudahan, kami tidak akan berani. Mobil itu bahkan lebih mewah dari Rolls Royce Anda. Mari kita lihat siapa yang berani menabrak mobil saya. Pelayan ini benar-benar belum banyak melihat dunia. Mobil mewah macam apa yang saya kendarai? Hanya ini. Tuan Mudahan, mengapa Anda tidak menyelesaikan masalah dengan pengemudi itu? Mobil ini hanya terlihat sedikit baru, tetapi tidak ada yang istimewa darinya. Kalian bodoh. Biar saya beritahu Anda, plat nomor ini di gua saat ini. Hanya satu orang yang pantas menggunakannya. Hanya satu orang di Waguo saat ini yang layak menggunakannya, siapa? Ini adalah kehormatan bagi keluargaan kami. Selamat datang Direktur Jian dari Grup Jian di Hotel Qianjian untuk inspeksi. Tuan Hui. Maaf, apakah Direktur Jiang sudah tiba?
Direktur Jiang ada di sini di hotel Anda. Apakah Anda tidak tahu? Apel. Tuan Hui, Jiang Xing, jangan besar kepala. Anda berani mendekati Tuan Hui. Apakah Anda tahu siapa dia? apa status Tuan Hui? Kau. Mengapa saya tidak tahu? Nona Jiang, Anda terlalu baik. Direktur Jiang ingin bertanya, apakah uang yang dikirim sebelumnya cukup untuk Anda? Jika tidak cukup, saya akan mengirim seseorang untuk mengambil lebih banyak. Apel, pendukung Anda adalah Direktur Jiang apa? Apa? Bagaimana mungkin kamu mengenal Direktur Jiang? Jika saya bisa mengenal seseorang seperti Anda, mengapa saya tidak bisa mengenal Direktur Jiang? Tuan Hui, tolong izinkan saya berbicara dengan Direktur Xiao lagi. Jing Xing, bisakah kamu melepaskanku? Benar Tuan, mudahan. Saya menghargai niat baik Anda. Rolls-Royce ini sangat mewah. Tapi itu tidak cocok untuk saya. Hanya karena orang ini. Jika kamu menyukainya, kamu bisa membawanya kembali ke villa. Ya Tuhan, Jiang Xing benar-benar terlibat dengannya. Direktur Jiang tokoh paling berpengaruh di Huaguo. Ya, lihat sopir Direktur Jiang sangat menghormati dia. Apa kamu buta itu Tuan Hui? Di seluruh Huaguo Direktur Jiang adalah nomor 1 dan Tuan Hui adalah nomor 2. Dia adalah asisten Direktur Jiang yang paling cakap. Direktur Zhou, ayo pergi bersama. Direktur Jiang, Anda mau kemana? Sial, saya lupa merahasiakannya. Sudahlah, kamu sudah tua dan pikun. Lagi pula aku tidak berharap kamu akan menyimpan rahasiaku lama-lama. Anda benar-benar Direktur Jiang dari grup keuangan teratas Huaguo itu. Grup Jiang didirikan olehku seorang diri. Termasuk kontrak 500 juta. Akulah juga yang demi. Untuk memprovokasi keluarga Lin dan keluarga Xiao, aku menyuruh Paman Hui memberimu. Direktur Jiang, kami benar-benar memiliki hubungan dengan Anda. Saya ada di hotel. Saya juga menebaknya, tetapi bagi saya masalah ini sedikit mengejutkan. Saya perlu menenangkan diri. Memberinya sedikit waktu. Jing Xing. Lihat siapa ini. Benar-benar terkejut. Mengapa kau terkejut melihatku? Tidak, maksudku adalah kamu seharusnya memaksa Tuan Muda Zhou untuk datang. Jika kau mati, aku akan kehilangan satu pesaing. Pada saat itu, Tuan Muda Zhou dan pesanan 500 juta itu akan menjadi milikku. Tidak terlalu cakap, tapi cukup serakah. Jing Xing, kau pikir di sini kau masih akan memiliki Tuan Muda Zhou, Tuan Hui, dan Direktur Jiang yang mendukungmu? Kau hanyalah seekor semut. Kami orang kaya ketika kami bosan. Barulah kami akan mencari orang biasa untuk diajak bermain. Kau tidak benar-benar menganggapnya serius kan? Sangat sombong. Apa kamu tidak takut mereka akan mencarimu nanti? Tidak ada yang peduli tentang hidup atau mati seekor semut. Selain itu, ponselmu ada padaku. Apa yang akan kau gunakan untuk meminta bantuan? Cucu perempuan yang baik, Anda benar-benar membawa kehormatan bagi paman Anda. Tidak seperti ayahmu yang pengecut. Jangan khawatir. Di masa depan, ketika Anda mewarisi grup Li, paman akan membawa Anda ke dunia bisnis. Terima kasih Paman Zhao. Aku sudah tahu. Hanya dengan pikirannya. Bahkan jika aku diikat, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau begitu pasti orang lain. Jadi dia adalah Direktur Xiao. Jiang Xing, berhenti berpura-pura. Masih ingat di pesta ulang tahun Tuan Lu? Bagaimana Anda mempermalukan saya? Apa? Direktur Xiao, apakah Anda masih belum puas dan ingin membawaku kembali ke New York bersamamu? Omong kosong. Anda menyebabkan saya Xiao tua, kehilangan kesepakatan sebesar itu. Jika saya tidak berurusan dengan Anda, maka saya tidak pantas berada di 4 keluarga besar Tianning. Tepat sekali. Kau begitu sombong saat itu. Berpikir Tuan Muda Zhou akan melindungimu. Dan apa yang terjadi? Belum genap 2 hari. Dan orang-orangku mengetahui bahwa Tuan Muda Zhou sama sekali tidak punya waktu untukmu. Itu wajar. Tuan Muda Zhou ahli keuangan. Jangan mencari nona muda dari 4 keluarga besar. Status sosial harus sepadan. Carilah sisi lagi.
Versi penakut. Apakah Anda pernah menikah? Jika kalian berdua senang, tertawalah lebih keras. Silu itu. Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Dia terlihat seperti idiot total. Jika bukan karena aku membantunya, dia tidak akan berada di posisinya hari ini. Direktur Xiao mendengar perkataan Anda. Anda juga tampaknya tidak terlalu setia kepada Tuan Lu. Dalam bisnis hanya ada keuntungan. Dari mana datangnya kesetiaan? Kata yang bagus. Nona Yang, langkah Anda ini tidak buruk. Tampaknya Presiden Jiang dan Tuan Hui akan sangat menghargai Anda. Itu bukan tanpa alasan. Tuan Lu. Aku salah. Barusan, itu bukanlah perasaanku yang sebenarnya. Kalau begitu beritahu aku sekarang. Apa perasaanmu yang sebenarnya? Tuan Lu. Wanita itu mencoba menipuku. Membiarkannya pergi dimaksudkan untuk memecah belah kita. Aku hanya mengikuti apa yang dia katakan. Xiao tua kita telah membangun kerajaan ini bersama. Selama lebih dari 20 tahun kan. Bagaimana mungkin aku percaya seorang wanita yang berjualan di warung jalanan dan tidak mempercayaimu? Bawa dia. Tuan Lu, ini adalah pengkhianat yang tidak bisa ditebus. Mengapa Anda harus mengambil nyawanya? Tidakkah Anda tahu ini ilegal? Hukum. Tianning ini. Aku adalah hukumnya. Saya hanya ingin Anda menyaksikannya secara langsung. Pengkhianat dari Kementerian Perdagangan. Sayangnya bagimu, aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku ingin melihat seorang wanita cantik kecil yang bisa memikat Tuan Muda Xiao dan Tuan Muda Han. Apa sebenarnya yang membuatmu pantas bagi mereka untuk diperebutkan? Jangan mendekat. Lu Xiangtian. The film was translated Siapa yang berani and merusak hal narrated by baikku? M Media. Julfan, Dan Anda menyebut diri Anda Presiden Kamar Dagang. Apakah Anda tidak punya rasa malu? semuanya. Kemana perginya semua orang? Berhentilah berteriak, orang-orangmu tidak bisa masuk. Tuan Hui. Xiu Fang, bagaimana Anda bisa mengundang Tuan Hui? Tuan Hui Anda juga datang. Tuan Hui, dia hanyalah penipu kecil. Apakah dia layak mendapat keributan sebesar ini dari kalian berdua? Gadis kecil. Lu Xiangtian. Hari-hari baikmu telah berakhir. Jiang, apa maksudmu? Aku adalah Presiden Kamar Dagang Tianning. Kau jalang sialan. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Julfan, jangan mengandalkan Tuan Hui yang mendukungmu dan mengincar posisiku. Posisiku sebagai Presiden Kamar Dagang Tianning ditunjuk secara pribadi oleh Presiden Jian. Kau masih terlalu hijau, nak. Ditunjuk secara pribadi. Bisa juga dicopot secara pribadi. Apakah itu sulit, Paman Hui? Tidak sulit sama sekali. Selama Anda memberikan perintah sekarang, aku akan segera memberitahu Tianning. Memberitahu seluruh negeri. Tuan Hui, wanita itu pasti membius Anda kan? Beraninya Anda berbicara padanya seperti itu? Di mana martabat Anda, Tuan?
Tunggu. Presiden Jian. Jiang Xing. Apa hubungan Anda? Anda akhirnya The mengerti film benar was sekali. translated and narrated by M Media. Saya Presiden Jiang. Jiang Xing dari grup Jiang Huaguo. Anda adalah Direktur Jian. Itu benar-benar mustahil. Apakah ada yang kedua di seluruh Huaguo? Siapa yang akan membuat Tuan Hui melayaninya dengan sepenuh hati? Kau yang bermarga Lu. Kau berani membuat marah klan Jiang kami. Tampaknya kematianmu sudah dekat. Direktur Jiang, aku salah, itu salahku. Tolong maafkan aku, biarkan aku lolos. Melepaskan Anda. Pergi tanyakan pada mendiang kepala keluarga Xiao. Apakah Anda harus dilepaskan? Direktur Jian, jika Anda tidak memanggilku ke sini, aku tidak akan datang. Saya hanya meminta Anda menangani pengkhianat kamar dagang. Saya tidak menyuruh Anda membunuhnya. Tuan Hui. Seret dia pergi. Dia akan punya banyak waktu untuk merenung nanti. Bawa dia. Direktur Jiang, saya salah, Direktur Jian. Maafkan saya, maafkan saya. Bagaimana Anda bisa melakukan hal berbahaya seperti itu sendirian? Tidak ada cara lain. Saya seorang wanita yang mengelola bisnis sebesar ini. Saya tidak bisa membiarkan Tuan Hui menangani semuanya. Nanti di sisi saya. Anda harus ikut dengan saya kemanapun saya pergi. Kantor pendaftaran pernikahan Kota Tianning. Apakah Anda benar-benar akan menikahi saya? Mulai sekarang separuh dari konglomerat triliunan dolar, Anda akan menjadi milik saya. Anda tidak menyesalinya. Saya hanya menyesal tidak menikahi Anda 5 tahun lalu. Selama 5 tahun ke depan. 15 tahun, 50 tahun. Saya akan selalu bersama Anda. Sehingga setiap hari Anda membuka mata, Anda akan melihat saya di sisi Anda. Kartu ini aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Direktur Jian, ini kartu hitam, tolong gunakan untuk saat ini. Dan ada juga undangan pesta. Ulang tahun ketua Lu. Lihat. Undangan ulang tahun Lu Xiangtian. Lu Xiangtian adalah nama yang dikenal luas di kota Tianning. Ketua kamar dagang dan seorang konglomerat bisnis. Bagaimana mungkin seorang wanita miskin penjual Jianbing? Bagaimana kau mendapatkannya? Itu bukan urusanmu. Kembalikan padaku. Kembalikan padamu. Kau pasti mencurinya dari putraku. Segera bawa orang ke bank di sebelah tempat bayangan lampion pernikahan. Pergi ikuti mereka. Gesek kartu ini. Kartu macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Tolong coba gesek. Kartu ini tidak bisa digesek. Bagaimana mungkin tidak bisa digesek? Jing Xing. Kau jalang mencoba menipuku dengan kartu palsu. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Kau jalang, kau berani menipuku dengan kartu palsu. Siapa bilang kartu ini palsu? Panggil manajer Anda ke sini. Aku sudah bilang kartu ini tidak bisa digesek. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Siapa tahu kalian yang memasukkannya masih membuat keributan di sini. Keamanan. Tangkap dia, kartu itu miliknya. Dia hanya seorang penipu. Dia memalsukannya. Tunggu. Kartu yang Anda pegang ini. Staf bank Anda seharusnya sudah menerima pelatihan dari saya. Mereka bahkan tidak mengenali kartu hitam.
Apakah ini kartu Anda, Nyonya? Manajer kartu ini miliknya. Itu benar sekali, dia tidak bisa menjualnya. Cepat panggil polisi dan suruh dia ditangkap. Tangkap dia. Anda minta maaf. Datang ke sini sekarang juga dan minta maaf kepada klien. Saya minta maaf. Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Jika klien tidak memaafkan Anda, jangan repot-repot datang bekerja besok. Apa bukankah ini hanya kartu hitam biasa? Bodoh tak tahu apa-apa tolong. Kartu ini adalah satu dari hanya 2 kartu hitam darurat di Huaguo. Dengan batas kredit 1 miliar. 1 miliar. Anda tidak bisa menggeseknya. Itu karena Anda salah menggeseknya. Saya minta maaf, saya minta maaf. Apakah Anda pikir jika Anda merebut kartu itu dan menggeseknya, Anda bisa langsung mengambil uangnya? Jingxing, kau ada di rumah kami. Makan makanan putraku menghabiskan uang putraku. Jika kau tidak mengizinkanku menggesek kartu itu, aku akan menuduhmu mencuri kartu itu, oke? Baiklah, bagaimana jika kartu ini awalnya milik saya? Bahkan manajer berkata, hanya ada 2 di seluruh Huaguo. Kau seorang penjual paneku. Miskin dan rendahan. Dan juga berselingkuh dari suamimu. Kau tidak akan bisa mendapatkan kartu ini dalam 3 masa hidup berjualan. Direktur Xiao Jingxing adalah pembawa sial yang terkenal. Lihat bagaimana dia menghancurkan Wu Fan. Jika kau tetap bersamanya, kau akan mendapat nasib buruk. Pencuri kartu telah ditemukan. Presiden Jiang, saya akan Film was menelepon polisi translated sekarang juga. and Apa? narrated by M Kau Media. memanggilnya Direktur Jieng. Direktur Jian, Anda memiliki kartu hitam ini. Mungkinkah Anda adalah Direktur Jian? Dari grup keuangan keluarga Jiang Huaguo. Dasar udik tak tahu apa-apa. Ada berapa grup Jian di Huaguo? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia melayani sebagai budak untuk putraku di rumah kami selama 5 tahun. Apa yang dia miliki? Aku tahu yang terbaik. Bagaimana mungkin dia menjadi Direktur Jiang dari konglomerat terbesar Huaguo? Meskipun aku seorang ibu rumah tangga, aku menonton TV. Kau tidak bisa membodohiku. Dasar bajingan, beraninya Anda menghina Direktur Jiang kami. Tuan Hui panggil polisi. Pencurian penggunaan tanpa izin dan ancaman. Grup Jiang kami berhak menuntut tindakan hukum terhadapnya. Ya, Direktur Jian. Bawa dia pergi. Bagaimana mungkin dia bukan Direktur Jieng? Jika dia adalah Direktur Jieng, bagaimana dengan putra saya? Direktur Jieng, saya salah. Keluarga kami telah diberkati. Mohon berbesar hati. Ampuni putra saya. Ampuni putra saya. Bagaimana dengan putranya? Direktur Jiang orang penting sering melupakan hal-hal sepele. Wu Fan sudah masuk daftar hitam oleh seluruh industri. Saya mohon. Tolong lepaskan. Mama, bukankah kamu menggunakan kartu bank itu untuk menarik biaya hidupku? Mengapa kamu ditangkap? Kartu itu adalah milik Jieng. Jangan katakan itu. Apakah itu jalan Jiangxing lagi? Sekarang aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku akan menyeret bajingan Jiangxing itu bersamaku. Wu Fan, saya pikir mengeluarkan perintah pembungkaman terhadap Anda akan membuat Anda merenungkan diri Anda dengan benar. Jika Anda merenung dengan baik, saya mungkin memberi Anda kesempatan lagi. Jiangxing, dasar jalang, jangan berani-beraninya. Kamu mengandalkan fakta bahwa kamu sudah berhubungan dengan Direktur Jiang dan Tuan Muda Shou. Kamu kemudian bisa menyombongkan diri di Tianning. Permisi, saya bisa berlaga sekarang dan saya tidak perlu bergantung pada siapapun. Mengapa? Jika kamu tidak mengandalkan orang lain, apakah kamu pikir kamu bisa mencapai status yang kamu miliki sekarang? Grup Jiang dibangun oleh saya dari nol. Omong kosong, kamu berbohong. Grup Jiang. Grup Jiang yang mana? Itu adalah keluarga Jiang yang persis Anda pikirkan. Di kepala Anda. Ya nah, kartu itu adalah miliknya. Dia adalah Direktur Jieng. Kartu itu bisa menggesek 1 miliar. Kami buta. Jiangxing, kamu menuangkan untuk ibuku ramuan memikat macam apa yang kamu berikan kepada mereka. Kamu mengikutiku selama 5 tahun. Aku menyuruhmu pergi ke timur, dan kamu tidak akan berani pergi ke barat. Ini adalah kelompok keuangan Jiang. Apakah ini sesuatu yang akan mereka lakukan? Itu karena saya salah mengira. Anda adalah penyelamat hidup saya. Sehingga saya mendengarkan setiap kata Anda. Saya melakukan ini untuk menjaga muka dan melindungi martabat seorang pria. Barulah kemudian menyembunyikan identitasnya. Menggunakan warung jalanan sebagai kedok. Dan diam-diam menyubsidi Anda. Xing, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, aku buta. Lin Wen'er adalah orang yang mengerikan. Ketika dia melihat aku terpuruk dan bangkrut, dia langsung mencampakkanku. Bukankah itu bagus? Bukankah kalian berdua pasangan yang serasi? Xing, sebenarnya kamu masih orang yang paling kucintai di hatiku.
Mari kita pulang dan menjalani kehidupan yang baik. Aku tidak akan pernah membiarkan ibu dan adikku lagi memukulmu, memarahimu, atau memberimu obat. Panggil saya Direktur Jiang dan juga seluruh keluarga Anda segera keluar dari Tianning. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Saya tidak ingin orang lain tahu. Saya memiliki hubungan apapun dengan keluarga Anda. Baiklah, aku akan keluar. Kami akan segera keluar. Dan juga, jika Anda benar-benar keluar dari Tianning, saya akan memberi Anda kesempatan kerja lagi. Jika tidak, Terima kasih Direktur Jian. Kantor pendaftaran pernikahan Kota Tianning. Kali ini, seharusnya tidak ada orang yang tidak relevan yang menghalangi kita untuk mendapatkan akta nikahkan. apakah Anda takut? Takut apa? Wawancara besar di grup keuangan, teratas Huaguo. Apakah Anda merasakan tekanan apapun? Sebelumnya ada, tidak lagi. Mengapa? Untuk membantu saya menemukan rasa kehadiran. Jadi Anda merekayasa penculikan diri sendiri, agar saya bisa menyelamatkan Anda kan? Saya menerima bantuan ini. Saya hampir kehilangan Anda karena chauvinisme pria yang membosankan itu. Ayo, Anda harus segera pulang kerja.